Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam subbab mengalih wahanakan teks puisi. Masih pada bab ke-9 mengenai menggali nilai didaktis dalam puisi. Oke, kita langsung saja, kita akan baca mengenai puisinya ya. Dari seorang guru kepada murid-muridnya, oleh Hartono Anangjaya. Apakah yang kupunya anak-anakku selain buku dan sedikit ilmu sumber pengabdian kepadamu? Jadi guru ini tidak memiliki sesuatu kecuali hanya sebatas buku dan juga ilmu yang akan diberikan kepada muridnya. Nah, selanjutnya, kalau di hari Minggu engkau datang ke rumahku, ku takut anak-anakku. Sebenarnya guru ini sebenarnya tidak melarang anak didiknya untuk berkunjung ke rumahnya. Namun di sini ada sebuah ketakutan. Kursi-kursi tua yang di sana dan meja tulis yang sederhana dan jendela-jendela yang tak pernah diganti kainnya, semua padamu akan bercerita tentang hidupku di rumah tangga. Jadi kekhawatiran bapak guru itu adalah tentang, karena didasarkan pada satu, ada beberapa bukti. Banyak kursi tua yang ada di sana, dan meja tulis yang sederhana, dan juga jendela-jendela yang tidak pernah diganti kainnya. Itu mengandung maksud bahwa mungkin rumah bapak guru itu tidak terurus, tidak terawat. Nah, itu nantinya semua padamu akan bercerita tentang hidupku di rumah tangga. Ini nantinya akan membuat muridnya itu akan menduga-duga atau menerka. Atau biasanya kan siswa-siswa kan kepo ya, ingin tahu. Nah, mungkin akan mengakibatkan menduga tentang rumah tangganya bapak guru tersebut. Nah, kemudian, tenang, ini tak pernah aku bercerita. Di depan kelas sedang menatap wajah-wajahmu remaja, horizon yang selalu biru bagiku. Jadi guru ini tidak pernah bercerita tentang kehidupan di rumahnya. Dia hanya sebatas melakukan pendidikan pengajaran kepada siswanya dengan suasana yang ceria. Karena aku tahu anak-anakku, engkau terlalu muda, engkau terlalu bersih dari dosa untuk mengenal ini semua. Jadi pada dasarnya guru ini tidak mau bahwa anak-anaknya itu untuk mengenal masalah yang sedang dihadapi oleh gurunya. Seperti itu. Jadi dalam artian gini, guru tersebut sebenarnya tidak keberatan dengan siswa datang, tapi ada kekhawatirannya dengan apa? Kekhawatirannya tentang keadaan rumahnya, yang kursinya tua, kain kordanya nggak pernah diganti, kemudian meja tulisnya sederhana, yang mungkin nanti sekiranya akan siswanya menduga tentang bagaimana rumah tangga dari guru tersebut. Nah, tentunya kan pasti ada masalah kalau misalkan keadaan rumah seperti itu. Nah, itu yang guru tersebut tidak mau, agar muridnya tidak perlu tahu, tidak perlu mengenal masalah yang sedang dihadapi oleh gurunya. Nah, arti dari puisi itu adalah kurang lebihnya seperti itu. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke dalam pemahaman yang poin B. Guru yang tidak ingin anak muridnya mengetahui penderitaan sang guru, itu jelas sesuai. Kemudian yang kedua, sang guru tidak ingin muridnya datang ke rumahnya. Ini tidak sesuai. Bukan tidak ingin, tapi kekhawatirannya yang membuat guru tersebut keberatan jikalau ada muridnya datang. Jadi bukannya tidak ingin ya. Jadi pernyataan kedua tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, sang guru takut muridnya tidak lagi hormat padanya setelah pergi ke rumahnya. Itu tidak disebutkan. Keberatannya adalah guru tidak mau muridnya itu mengenal atau tahu tentang apa masalah yang sedang dihadapi gurunya. Jadi pernyataan ketiga juga tidak
sesuai. Yang keempat sekarang, sang guru menganggap murid-muridnya masih terlalu muda untuk tahu tentang penderitaan hidup. Itu benar, dikatakan di statement pada bait yang terakhir ya, kalimat terakhir. Kemudian yang kelima, kesulitan ekonomi membuat sang guru merasa rendah diri. Nah, itu boleh dikatakan benar. Keadaan kesulitan ekonomi buktinya di mana? Buktinya kursinya tua, kordenya tidak pernah diganti, ya kan? Meja tulisnya sederhana. Nah, itu kan menunjukkan bahwa guru tersebut ekonominya mungkin kekurangan atau kesulitan. Seperti itu. Itu yang membuat sang guru merasa rendah diri. Nah, pernyataan ini juga sesuai. Kita lanjut ke yang butir yang C. Buatlah sebuah kerangka alur cerpen berdasarkan puisi dari seorang guru kepada murid-muridnya yang terdiri atas. Yang pertama mengenai perkenalan. Nah, pada perkenalan kita bisa menuliskan ya. Pada perkenalan, seorang guru bertanya kepada murid-muridnya atau kepada muridnya tentang apa yang dimilikinya selain buku dan ilmu. Jadi yang pertama terdiri yang perkenalan dulu ya. Yang A, seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, kurang kesini ya, nanti tidak kelihatan. Murid-muridnya tentang apa? Tentang apa yang dimiliki selain buku dan ilmu. Kemudian yang B, mengenai konfliknya ya, kita bisa melihat mengenai konfliknya bahwa guru menggambarkan kekhawatiran. Ya. Ini hanya sebatas kerangka ya. Buatlah sebuah kerangka alur cerpen. Jadi ini mungkin kerangka yang pertama, seorang bertanya kepada muridnya tentang apa yang dimilikinya selain buku dan ilmu. Kemudian juga di situ ada ungkapan, perkenalannya juga ada ungkapan kasih sayang guru terhadap murid. Jadi ini ada Pak Jul utarakan kerangkanya ya, sorry. Ungkapan kasih sayang guru terhadap murid. Nah, ungkapannya nanti tidak harus eksplisit ya, implisit juga bisa. Jadi kayak seolah-olah sebenarnya dia itu keberatan kalau muridnya datang. Itu bukan berarti ya melarang, tapi itu ada ungkapan kasih sayangnya bahwa si guru meminta, si guru tidak mau murid itu tahu tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh gurunya. Nah, itu merupakan bentuk ungkapan kasih sayang yang diungkapkan secara implisit atau tidak tersirat di dalam teks puisi juga, gitu ya. Kemudian ini tadi perkenalan. Kemudian yang kedua adalah konflik. Nah, konfliknya adalah guru menggambarkan kekhawatiran. Menggambarkan kekhawatiran tadi jika muridnya datang ke rumahnya. Jika muridnya datang ke rumahnya pada hari Minggu. Nah, itu salah satu konfliknya ya. Kemudian yang kedua adalah alasannya karena alasan kekhawatirannya karena
kekhawatirannya karena barang-barang di rumah atau perabot ya, boleh perabot boleh barang ya, barang di rumah tampak tua dan sederhana. Nah, itu adalah beberapa konfliknya. Jadi konfliknya konflik batin. Sebenarnya ini konfliknya lebih ke konflik batin guru ya. Konflik batin guru. Bukan konfliknya antara guru dengan siswa, tapi ini lebih ke konflik batin gurunya. Ini konfliknya. Kemudian konflik memuncaknya adalah Pak Jul cari yang lebih lebar. Konflik memuncak itu adalah kekhawatiran guru terhadap kemungkinan cerita yang akan terungkap ya. Kekhawatiran guru terhadap kemungkinan cerita yang akan terungkap ketika muridnya datang atau ketika muridnya melihat rumah. Nah, kemudian puncak konflik kedua yaitu perasaan guru yang khawatir dan cemas. Perasaan guru yang khawatir dan cemas terhadap penilaian murid-muridnya. Jangan disingkat ya. Terhadap aspek personal hidupnya. Nah, kekhawatirannya dua, kekhawatiran cerita akan terungkap, dan yang kedua adalah kekhawatiran mengenai penilaian murid terhadap guru tersebut. Itu adalah puncak dari konfliknya. Kemudian selanjutnya adalah klimaksnya, yaitu klimaks kita bisa mengatakan ada pada terjadi saat guru merenung. Terjadi pada saat guru merenung tentang apa yang akan diketahui. Tentang apa yang akan diketahui muridnya tentang kehidupan rumah tangganya. Tentang kehidupan rumah tangganya. Ini klimaksnya ya. Ya, saya rasa itu terjadi pada saat guru merenung tentang apa yang akan diketahui muridnya tentang kehidupan rumah tangganya. Kemudian untuk penyelesaiannya ya, penyelesaiannya adalah guru menyampaikan bahwa hal-hal tertentu yang ada di rumah tidak pernah diceritakan di depan kelas. Jadi
di situ guru berusaha untuk menjaga rahasia dirinya, rahasia kehidupan. Jadi guru tidak bercerita di depan kelas. Jadi penyelesaiannya adalah guru tetap menyimpan rahasia. Secara umum seperti itu. Penyelesaiannya ya, guru menyampaikan pemikiran bahwa hal-hal tertentu tentang hidupnya di rumah tidak pernah diceritakan di depan kelas. Nah, seperti ini. Kemudian di situ dikatakan pada statement terakhir ya, ada mengenai karena aku tahu anakku, engkau terlalu muda, engkau terlalu bersih dari dosa untuk mengenal ini semua. Jadi kita bisa mengatakan juga tentang pemahaman bahwa muridnya tentang muridnya masih terlalu muda, bersih dari dosa, kemudian belum siap untuk memahami segala aspek kehidupan yang sebenarnya. Nah, itu diungkapkan pada paragraf yang terakhir ya. Oke, kita lanjut ke yang bagian yang nomor kedua, yaitu tentang jelaskan tokoh murid dan guru dengan karakternya masing-masing. Kita akan meminta menceritakan mengenai karakter masing-masing dari tokohnya ya. Tokohnya kan cuma dua, guru dan murid. Yang pertama, guru itu memiliki pengajar, pembimbing ya, mengajar, kemudian penuh kasih sayang, kemudian wataknya cemas dan terlalu khawatir, Kemudian kalau murid, watak muridnya adalah wataknya belum mengenal kehidupan, kemudian sangat menyayangi gurunya, atau penyayang itu juga boleh ya. Kemudian kalau karakter ya itu ya, tokohnya karakternya ini menyayangi gurunya, atau perhatian, bisa dikatakan juga perhatian sampai mau mengunjungi gurunya, itu kan berarti perhatiannya termasuknya bagus, lebih memberikan perhatiannya lebih. Kemudian yang ketiga mengenai latarnya tentu adalah tempat itu jelas rumah guru ya. Tempat itu kelas sama rumah guru.
Jadi kalau pada saat paragraf awal, bait yang awal itu berarti menceritakan dia sedang ngomong di kelas. Kemudian pada saat hari minggunya itu ada di rumah guru. Kemudian waktunya, nah waktunya jelas hari minggu. Jadi kalau kita mengutarakan waktunya itu hari minggu, mestinya tempatnya adalah rumah guru. Kelasnya kita coret ya. Nah, seperti ini. Terus suasana kalau guru itu was-was. Guru itu suasananya was-was. Kemudian cemas, khawatir. Ini sama semua ini, was-was, khawatir, cemas. Nah, kalau murid suasananya ingin tahu. Jangan kamu tulis kepo ya. Kalau kepo itu kan bahasa gaul. Nanti nggak tahu, nanti kepo itu termasuknya bahasa gaul yang sudah sesuai dengan KBBI atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang penting hindarilah kata-kata yang gaul. Kalian itu jangan kalian masukkan ke dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nanti nggak salah gitu, nggak disalahkan gitu. Soalnya kan belum tentu semua kata bahasa gaul itu langsung masuk dalam KBBI. Kemudian yang keempat, mengenai pilihlah sudut pandang cerpen sebagai orang pertama atau orang ketiga. Ini jelas orang pertama ya, karena di situ ada statement ku. Jadi anak-anakku, kepada anak-anakku, kemudian ku tahu, anak-anakku lagi, engkau datang ke rumahku, berarti itu jelas sudut pandang orang pertama. Seperti itu. Kemudian tulislah sebuah cerpen berdasarkan puisi dari seorang guru kepada murid-muridnya. Nah, silakan untuk yang nomor 5 kalian nanti bisa mengembangkan dari poin yang pertama. Tadi Pak Jul sudah menuliskan beberapa kerangka alur cerpennya. Jadi silakan kalian buat cerpennya, kerangka alur cerpennya tadi yang nomor 1 itu. Untuk membuat cerpennya tinggal kalian kembangkan dari masing-masing kerangka. Jadi bisa setiap misalkan poin 1 perkenalan itu dibuat satu paragraf dibuat saja 5 kalimat, 4 kalimat atau 5 kalimat. Begitu untuk berlaku juga untuk paragraf-paragraf yang lain seperti halnya B, C, D, dan E. Seperti itu. Gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.